Tarif terakhir. Hujan turun sejak sore. Tidak deras, tapi cukup untuk membuat jalanan licin dan dingin. Lampu-lampu kota tampak buram tertutup air di kaca helm. Di bawah flyover yang remang, Raka menghentikan motornya. Aplikasi ojek online di ponselnya masih menyala. Saldo Rp18.500. Raka menghela napas panjang. Itu sisa hasil narik dari pagi sampai hampir tengah malam. Capek banget hidup, gumamnya lirih. Sudah 3 bulan sejak istrinya meninggal karena komplikasi melahirkan. Bayinya tak selamat. Sejak itu, hidup Raka seperti kehilangan arah. Rumah kontrakan kecil terasa kosong. Motor butut ini satu-satunya yang ia punya. Peninggalan cicilan yang belum lunas. Ia nyaris mematikan aplikasi ketika order masuk. Lokasi jemput, Jalan Mawar Hitam. Tujuan, tidak tercantum. Tarif, tidak biasa. Rp350.000. Raka terdiam. Ini error apa gimana? Katanya sambil mengucek mata. Jalan Mawar Hitam. Ia tahu tempat itu. Jalan lama di pinggiran kota. Sepi, jarang dilewati. Dulu pernah ada kecelakaan besar di sana. Naluri kecilnya berkata menolak, tapi pikiran lain menyahut lebih keras. Rp350.000. Bisa buat makan seminggu. Dengan tangan sedikit gemetar, ia menekan terima. Pertemuan. Jalan Mawar Hitam gelap. Lampu jalan banyak yang mati. Pohon-pohon tua berdiri seperti bayangan raksasa. Hujan mulai reda, menyisakan udara lembab dan dingin. Raka menghentikan motornya. Di titik jemput, sepi. Tidak ada siapa-siapa. Mbaknya di mana? Tanyanya lewat chat aplikasi. Tidak dibalas. Ia hampir pergi ketika melihat seorang wanita berdiri di bawah pohon terembesi besar. Wanita itu memakai gaun putih sederhana. Rambut panjangnya hitam, terurai. Wajahnya pucat, tapi cantik. Matanya teduh, seolah menyimpan kesedihan yang dalam. Mas, ini ojeknya. Suara wanita itu pelan. Iya mbak, jawab Raka. Berusaha tersenyum. Tujuannya kemana? Wanita itu naik perlahan ke motor. Mas jalan saja. Nanti saya bilang. Aneh. Tapi Raka menyalahkan motor. Saat motor mulai melaju, Raka mencium bau melati samar. Perjalanan aneh. Jalanan semakin sepi. Hanya suara mesin motor dan derit ranting pohon tertiup angin. Wanita itu duduk sangat tenang. Tidak bergerak, tidak berpegangan. Mas, sendirian malam-malam begini, Mas? Tanyanya tiba-tiba. Iya, kerja. Butuh uang. Mas kelihatan sedih. Raka terdiam sejenak. Entah kenapa, kata-kata itu terasa menembus dadanya. Istri saya meninggal, ucapnya akhirnya. Sama anak saya. Wanita itu terdiam lama. Mas tahu rasanya kehilangan, katanya lirih. Saya juga. Nada suaranya berat, penuh luka. Motor melewati tikungan tajam. Raka merasa suhu udara mendadak lebih dingin. Lampu motor berkedip sebentar. Mas, kalau hidup sudah tidak adil, apa Mas masih percaya Tuhan? Tanya wanita itu. Raka menelan ludah. Saya nggak tahu. Jawabnya jujur. Kadang saya marah. Kadang capek. Wanita itu tertawa kecil. Tawanya aneh. Seperti gema di lorong kosong. Kejanggalan. Raka mulai merasakan hal-hal aneh.
Spion motor tidak memantulkan bayangan penumpangnya. Ia mengira kaca spion basah. Ia mengelapnya dengan tangan. Kosong. Jantung Raka berdetak lebih cepat. Ia melirik ke belakang. Wanita itu masih ada. Duduk tegak, menatap lurus ke depan. "Mbak?" Suara Raka bergetar. "Kenapa, Mas?" Jawabnya lembut. "Kenapa di spion? Saya nggak lihat Mbak." Wanita itu tersenyum. "Mas, jangan takut." Tiba-tiba motor mati sendiri. Sunyi. Hanya suara serangga malam. Wanita itu turun dari motor dan berdiri di depan Raka. Di bawah cahaya bulan yang pucat, wajahnya terlihat lebih pucat dari sebelumnya. Matanya hitam pekat. "Mas Raka," katanya. Raka bermeku. "Kenapa Mbak tahu nama saya?" "Aplikasi tidak pernah bohong," jawabnya, sambil menyemburkan senyuman semakin lebar. Angin berhembus kencang. Daun-daun berguguran. Pengakuan. "Mas," ucap wanita itu perlahan, "saya sudah meninggal. Dunia seolah berhenti. Kecelakaan. Di jalan ini 3 tahun lalu. Saya dijemput ojek juga. Tapi dia ngebut. Saya mati di tempat." Suara wanita itu berubah. Bergema. Seperti datang dari tempat jauh. "Sejak itu saya menunggu." Raka jatuh duduk. Lututnya lemas. "Tolong, saya cuma cari makan," ucapnya dengan suara nyaris menangis. Wanita itu mendekat Raka. Menatapnya lama. Tidak marah, tidak menyeramkan. Hanya sangat sedih. "Mas Raka, dari semua yang pernah lewat, cuma Mas yang mau mendengarkan saya. Cuma Mas yang jujur tentang sakitnya hidup." Ia mengeluarkan amplop coklat tebal. "Ini untuk Mas." "Ini uang dari mana?" tanya Raka ketakutan. "Uang orang-orang yang dulu tidak peduli," jawab wanita itu lirih. "Saya tidak membutuhkannya." Raka menolak. Saya takut." Wanita itu mendekat. Bau melati semakin kuat. "Ambil Mas. Hidup Mas masih panjang. Jangan sia-siakan." Ia tersenyum. Lalu tubuhnya perlahan memudar. Seperti kabut tersapu angin. Motor Raka tiba-tiba menyala sendiri. Jalanan kembali normal. Wanita itu menghilang. Setelahnya, Raka gemetar membuka amplop. Uang tunai. Banyak. Lebih dari 50 juta rupiah. Air mata Raka jatuh. Ia tidak tahu apakah itu mimpi atau nyata. Keesokan paginya, Raka melunasi cicilan motor, membayar kontrakan setahun, dan membuka warung kecil. Hidupnya perlahan membaik. Namun, setiap malam saat ia melewati jalan mawar hitam, aplikasi ojolnya selalu error sebentar. Dan kadang, di spion motornya, ia mencium bau melati. Seolah ada seseorang yang masih duduk di belakangnya. Menjaga, menemani. Tarif terakhir telah dibayar.